Apa yang Tuhan buat? Tambahkan. Apa yang Alkitab katakan? Dibaharui dari hari ke sehari. Saya sudah bilang kemarin, kalau Tuhan baharui dari sehari ke sehari, saya pakai kemeja baru. Dasi lama, nggak cocok. Jadi saya beli biosi, kamu bongkar itu tempat dasi. Nggak tahu ini dasi siapa. Maaf ya, saya nggak tahu ini dasi siapa. Saya pakai aja dari situ, supaya cocok dengan kemeja baru. Baru 3 tahun maksudnya. Ya kan? Kalau ini baru, ini mesti baru. Kalau ini baru, ini mesti baru. Yang lain juga baru. Kan gitu. Dibaharui dari hari ke sehari. Harus makin bertumbuh hidup. Harus makin bertumbuh pengetahuan akan Tuhan. Harus makin bertumbuh. Karena kita bilang begitu. Bertumbuhlah. Siapa yang membuat bertumbuh? Kita. Bukan. Tuhan. Dari buta. Dia mendengar tentang Tuhan. Tuhan tanya, kamu mau percaya nggak pada anak manusia? Siapa dia Tuhan? Dia ada bicara denganmu. Dia ada di sini sekarang. Engkau bukan saja melihat dia, engkau tidak hanya melihat dia, tapi dia berkata-kata dengan engkau. Semoga kita mengerti sekarang. Kalau Tuhan memberi sesuatu kita materi, Tuhan beri lebih dari itu. Hal-hal rohani yang Tuhan beri. Supaya hati kita selalu penuh dengan syukur. Bukan cuma soal materi, bukan cuma soal kesehatan, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Tuhan mau kita bertumbuh mengetahui hal-hal yang lebih tinggi dari materi. Itu sebabnya kita akan tetap bersyukur pada Tuhan. Dia bilang apa seterusnya kepada orang-orang di situ? Dia bilang kepada orang, aku datang, ayat yang 39. Kata Yesus kepada orang-orang itu. Tapi didengar oleh beberapa orang. Saudara, ketika dia diusir, saudara lihat Tuhan datang tepat waktu. Ketika dia disuruh pergi, lalu Tuhan dengar. Dia diusir dari orang-orang percaya itu. Dari orang-orang percaya menurut versi mereka. Lalu apa yang terjadi? Saudara lihat ini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Tuhan datang tepat ketika dia diusir. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan bilang kepadanya, apakah engkau percaya kepada anak manusia? Apakah engkau percaya pada anak manusia? Siapa dia Tuhan? Aku datang untuk menghakimi. Supaya yang buta dapat melihat. Yang melihat menjadi buta. Orang-orang Farisi bilang, oh berarti dianggap kita buta nih. Ada di situ orang Farisi waktu itu. Saudara, ketika ada masalah, orang ini menghadapi masalah. Masalah berlarut, bertubi-tubi dalam hidupnya. Masalah bertubi-tubi menyerang dia. Tuhan ternyata pantau selalu. Tuhan selalu lihat dia ada di mana. Dia buta waktu itu. Dia didatangi oleh Tuhan. Sekarang dia melihat Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan Tuhan berkuasa bukan hanya atas masalah hidupnya. Tetapi juga atas orang-orang yang membenci orang yang percaya pada Tuhan. Saya bilang waktu itu di PA. Orang percaya itu harus menderita. Orang percaya itu akan sulit. Pikul salib menderita. Ditampar pipi kiri, diam, kasih pipi kanan. Apakah orang percaya itu bodoh? Tidak. Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Jangan dikira Tuhan diam kalau saudara diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan bela saudara. Tuhan itu pembela. Dan saudara tahu dia balas seperti apa? Saudara boleh baca di Wahyu. Bagaimana orang-orang itu tidak dibikin mati, dibuat menderita, mau cari mati nggak mati-mati. Itu yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mempersulit kehidupan anak Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Orang-orang dengar di situ dan bilang, berarti kami buta. Tuhan bilang, kalau kamu buta, kamu tidak berdosa. Karena mulut kamu akan tertutup. Tapi karena kamu melihat, itu yang saya sudah bahas waktu lalu. Karena kamu melihat maka tetap dosamu. Karena kalau melihat banyak sekali lihat dosa daripada lihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau melihat, engkau lebih pintar lihat dosa orang daripada melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membawa dia dan bilang padanya, engkau tidak hanya melihat, tapi dia sedang bicara denganmu sekarang. Engkau percaya pada anak manusia? Saudara tahu nggak tuh kata anak manusia itu apa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus ya. Tapi tahu nggak kalau Tuhan menggunakan kata anak manusia itu apa? Artinya dia akan datang sebagai hakim. Suatu waktu kamu akan lihat anak manusia datang. Sudah ingat itu? Jadi kalau dia menggunakan kata, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, artinya dia datang menghakimi. Sehingga orang Israel tahu, Farisi tahu.
ketika dibilang anak manusia. Karena perjanjian lama selalu bilang, kalau bilang anak manusia duduk di atas tahta, artinya dia datang dengan kekuasaannya dan tidak ada yang dapat menghambat itu. Itu anak manusia. Anak manusia artinya datang menghakimi. Masih ingat yang waktu lalu, bukan saya menghakimi engkau, tapi firman yang akan datang menghakimi. Tapi satu waktu dia akan hakimi semua orang. Terutama mereka yang menganiaya orang percaya. Saya tidak tahu apa saudara berdoa buat Muhammad KC yang ditangkap, atau orang-orang lain yang dianiaya karena Tuhan, atau saudara cuma sibuk berdoa Tuhan berkati berkat, ini besok supaya jangan hujan, supaya usaha kami berhasil. Setelah diberhasil, saudara masih ingat Tuhan? Seorang ibu setiap hari telepon saya, Pak Suni tolong saya Pak, ini ada masalah. Lalu saya sambil ngomel, berdosa saya saudara. Saya bilang ke Ibu Yosi, kira-kira kalau dia sudah sehat ini, kira-kira kalau usahanya sudah jalan, karena dia foto ke saya, dia kirim foto, itu apa bisnisnya itu ya, yang bisnisnya itu bilang gini, siap-siap lagi dalam 2-3 hari ini, uang akan cair, langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Saya bilang ke Ibu Yosi, kira-kira kalau sudah dia transfer, dia ingat Pak Sony? Ya. Karena siang hari malam, aduh, pokoknya terus saya mesti jawab, bersabarlah Ibu, Tuhan Yesus tahu kebaikan. Tapi tiba-tiba dia bilang ke saya, Pak, pokoknya saya kalaupun saya mesti tinggalkan keluarga saya nggak apa-apa, saya sudah dijamin saya akan menikah dengan seorang. Pak, saya bilang ke Ibu Yosik, nggak jadi nih, nggak dapat duit ini saya. Nggak mungkin, saya Tuhan berkati lah ini. Belum dapat, sudah pikiran, sudah segala macam. Nanti saya berdoa Tuhan berkati saya, nanti kalau saya berkati Tuhan ya, nanti saya kasih waktu orang itu lagi cari ikan di laut kan, itu orang Manado ya. Sampai di laut, ombak besar, lalu dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Jangan sampai kapal ini tenggelam. Pokoknya Tuhan, kalau sampai dapat ikan banyak, sampai di darat semua saya kasih ke Tuhan. Dapat ikan banyak, sampai di darat dia lupa. Tapi sampai di rumah, angin hajar rumahnya sampai roboh. Dia berdiri dan bilang, Tuhan, masalah di laut. Tolong jangan bawa sampai di darat. Itu masalah di laut. Sampai di darat masih diingat Tuhan. Bagaimana? Tapi kita kalau Tuhan nak berkati, kita ingat Tuhan. Sudah lama loh Tuhan nggak berkati saya. Tuhan bilang, enggak, kalau saya berkati nanti kamu lupa. Pas saya bikin sesuatu, kamu bilang masalah di laut lagi. Bukan begitu. Mana ini masalah di laut, bawa di darat. Tapi kalau masalah di darat, itu dibawa ke kursi pengadilan Kristus, saudara. Ya kan? Kalau dia bilang, aku anak manusia, artinya, dia adalah hakim. Dan saudara tahu, di doktrin kita, penghakiman dan anugerah selalu jalan. Yohanes 3:16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ada percaya, ada binasa kan? Ayat 18 gitu ya, kalau saudara lihat ayat itu. Jadi ketika dia bilang, kamu tahu percaya nggak kamu kepada anak manusia? Dia bilang, Tuhan bilang padanya, kamu tahu nggak saya akan hakimi orang-orang yang membuat engkau sulit. Saya akan buat mereka sulit. Saudara, bersyukurlah. Karena Tuhan akan melakukan lebih. Dari buta, bisa melihat ada masalah, tapi Tuhan selalu pantau. Dan Tuhan bilang, kamu yang melihat akan tetap dalam dosamu. Karena engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kenapa Tuhan buka mata rohani kita? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak hanya membuat dia melihat, matanya melihat dunia, orang buta ini. Tapi Tuhan membuat dia supaya dapat melihat Tuhan yang sedang berkata-kata dengannya. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara nggak mengerti di sini, Tuhan bawa sampai di rumah, jangan saudara bilang, masalah di gereja tuh. Jangan dibawa sampai rumah. Padahal kalau saudara alami begitu, jangan cerita ke saya. Supaya saya nggak jadikan ilustrasi dalam khotbah saya. Diam aja kalau menderita, diam aja. Biar aja kalau mati sendiri gitu, jangan cerita. Tuhan mengasihi saudara kan? Masih kita kan? Mengasihi orang buta itu. Dan Tuhan akan buat dia
Tuhan bertanya padanya, kau percaya? Saya akan percaya Tuhan. Dan dia sujud menyembah Tuhan yang menghakimi, tapi Tuhan yang mencelikkan mata, memelekkan mata, dan membuat dia melihat kemuliaan Tuhan.